kita tuh mau ngomongin tentang kemarin yang ngebahas soal anggota Badan Legislasi Balik dari DPR RI dari fraksi Golkar Firman Subagio ya, yang mengusulkan aturan pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing di dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029 untuk dihapus dari daftar. Dan ini memicu gelombang protes dari berbagai kalangan, terutama lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat. Nah, saat ini seperti yang disampaikan Indi kemarin bahwa diadakan aksi damai yang digelar di depan gedung DPR RI untuk menyuarakan lah bahwa sebenarnya aturan ini tidak seharusnya dihapuskan, justru malah harusnya semakin diperkuat lagi agar peraturan ini jelas dan gak ada lagi orang-orang yang mengkonsumsi daging-daging yang tidak seharusnya dikonsumsi. Untuk itu sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu aktivis kesejahteraan hewan, ada Mbak Anissa Ratna Kurnia yang saat ini sedang berada di lokasi ya. Selamat pagi Mbak Anissa. Halo, selamat pagi, Aryo. Hai, selamat pagi. Mbak Anissa sudah standby pagi hari di depan gedung DPR MPR ya. Ya, Mbak Anissa. Iya, boleh diceritakan nggak sekarang situasi dan kondisinya seperti apa? Tentunya ini Mbak Anissa bersama dengan aktivis hewan yang lainnya begitu ya. Aksi damai ini yang jadi tuntutan utamanya apa aja sih? Apakah betul karena isu dari salah satu balik kemarin yang mencuat ke permukaan? Atau sebetulnya ini udah direncanakan dari jauh-jauh hari sebelumnya juga? Ya, jadi sebenarnya ini memang pemicunya adalah statement-statement yang diberikan oleh Balik DPR RI kemarin yang menyatakan bahwa usulan mengenai RUU perdagangan daging anjing dianggap irasional gitu. Jadi di sini kita ingin menekankan lagi bahwa sebenarnya apa yang dilakukan NGO di sini yang sejak 14 tahun yang lalu memperjuangkan RUU ini itu adalah bentuk-bentuk melindungi bangsa Indonesia dari rabies. Jadi ini tidak sekedar hanya kita sayang sama binatang aja, tapi ini tuh sebenarnya adalah bentuk perlindungan bagi bangsa Indonesia gitu Kak. Iya, berarti aksi ini sebenarnya untuk menaikkan RUU dari perjualbelian daging hewan begitu ya, dalam artian ini anjing dan juga kucing ke prolegnas itu sudah dari 14 tahun yang lalu. Ya, 14 tahun yang lalu juga kita ramu dulu gitu. Jadi awalnya tuh sampai kita awalnya mulai dari sendiri-sendiri, NGO, kemudian bergabung, lalu kita mendekati pemerintah dari aturan-aturan dari 76 kota dan kabupaten yang setuju bahwa perdagangan daging anjing dan kucing ini harus dilarang gitu. Lalu juga ada dari 5 provinsi sudah melakukan pembuatan perda mengenai larangan daging anjing ini. Tapi kemarin ketika mendengar dari ketika kita submit naskah akademik ke Balik DPR RI, itu kita juga sudah nggak sehari 2 hari, itu bertahun-tahun naskah akademik ini dibuat dan melibatkan berbagai macam ahli, pakar, dan juga dokter, profesor yang semuanya tuh bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Yang ini sebenarnya untuk menjawab pernyataan dari Bapak Firman yang menyatakan NGO tidak memiliki value untuk parpol. Oke, jadi makanya kita di sini ingin menekankan kembali fungsi NGO di sini itu apa gitu, karena kita juga tidak berjalan sendiri aja, tapi kita berdampingan juga dengan Kementerian Pertanian, karena seperti yang kita tahu Indonesia itu kan tahun 2030 ingin mencapai bebas rabies. Slogannya kan Indonesia bebas rabies, terus juga One Health gitu. Tapi faktanya kenapa kok negara ini tidak konsisten dengan apa yang mereka ingin perjuangkan, tapi dengan apa yang mereka buat di regulasi itu tidak konsisten. Itu sebenarnya tuntutan kita tuh, ayolah kita bareng-bareng gitu Pak. Kemarin bilangnya ingin melindungi hak pemakan daging anjing. Pemakan daging anjing itu jumlahnya hanya kurang dari 5% penduduk Indonesia. Tapi 95% sisanya itu harus
apa ya, harus jadinya kena potensi rabies juga gitu kan, karena dari 34 provinsi itu cuma 8 yang baru bebas rabies, dan itu pun mereka dan 8 provinsi itu juga memiliki potensi terkena rabies juga karena lalu lintas perdagangan daging anjing ini gitu. Yeah. Jadi yang dikatakan oleh Balik DPR RI ini kita tidak rasional. Sekarang kami tanyakan kembali, siapa sebenarnya yang tidak rasional? Apakah orang yang membela hak 4,5% penduduk Indonesia, atau kami yang membela 95% lebih rakyat Indonesia? Kita kembalikan lagi saja ke Balik DPRI. Ya. Oke, Mbak Anissa, dan juga untuk sejauh ini nih ya, seperti apa sih perdagangan daging anjing maupun kucing di Indonesia ini? Meskipun sebetulnya kan sudah ada beberapa larangan ya yang dilakukan di berbagai daerah. Tapi kenapa nih mungkin bisa masih ada yang tidak menerapkan hal tersebut gitu? Apakah sebetulnya itu bisa dikembalikan ke peraturan daerah masing-masing aja gitu misalnya? Di bagian peraturan daerah peraturan mereka memang mungkin karena masih transisi ya, masih transisi yang memang perlu kita sosialisasikan lagi himbauan dan surat edarannya dari Kementerian Pertanian itu memang masih belum kuat sih memang. Jadi masih perdagangannya itu tuh masih banyak, dan masih banyak yang menganggap ini tuh ya mungkin seperti Pak Firman katakan, bagian dari hak masing-masing orang gitu, memakan hal-hal yang di luar yang ditentukan oleh undang-undang peternakan gitu. Jadi itu yang sebenarnya kita ingin juga ingin meminta kejelasan dari negara ini sebenarnya mau gimana gitu kan. Kita sudah sejauh ini berangkat, sebenarnya tinggal ketok palu, pelarangan udah. Kita kalau misalnya masih melakukan pelarangan, sorry. It's okay. Ya tadi dipanggil dulu. Oke. Jadi kalau misalnya kita mimpinya bebas rabies 2030, tapi usulan RU ini ditolak, maka jangan bermimpi kita bebas rabies 2030. Ini sebenarnya di tangan bapak-bapak Balik DPR RI untuk mengesahkan RUU ini. Okay. Kita di sini hanya bagian yang bekerja di lapangan saja. Jadi kembalikan lagi ke negara maunya seperti apa. Begitu. Mbak Anissa, sorry, aku pengen tanya deh, karena ini sudah 14 tahun. 14 tahun tentunya bukan waktu yang sedikit, sudah cukup panjang. Dan sampai dengan saat ini hanya masih menjadi RUU saja, belum disahkan menjadi undang-undang. Apakah teman-teman tahu atau mungkin ada informasi begitu ya, apa yang menjadi obstacle bagi pemerintah untuk kemudian bisa mensahkan RUU ini untuk menjadi undang-undang nih, Mbak Anissa? Ya, kalau menurut saya pribadi, mungkin negara ini masih banyak urusan-urusan yang sama urgensinya gitu. Okay. Makanya kemarin seperti Pak Firman bilang, RUU ini masukkan ke long list aja gitu loh. Karena menurut mereka masih banyak urusan-urusan lain yang lebih penting untuk diurus gitu. Padahal ini sebenarnya udah di ujung tanduk juga nih Indonesia nih tentang rabies ini. Rabies kita tuh udah lama banget tapi nggak kelar-kelar gitu. Itu udah urgent banget karena ini bukan sekedar orang boleh makan atau tidak, tapi ini sekedar kesehatan nasional gitu kan. Tapi mereka tidak menganggap itu penting. Okay. Jadi yang bikin susah ya itu mereka menaruh hal ini sebagai sesuatu yang bukan prioritas. Iya. Seperti tadi disampaikan Mbak Anissa bahwa sepertinya malah kok kayaknya ada semacam bau-bau keberpihakan terhadap yang 4,5%, bukan yang justru majority 95% lebih yang takut nggak melakukan hal itu tapi ketularan juga dari si segi rabiesnya ya. So Mbak Anissa, mungkin kita juga kan ini mengupayakan segala cara ya, apa yang dilakukan oleh Mbak Anissa dan teman-teman mengupayakan untuk mendesak ke pusat untuk ini segera menjadi perhatian bersama. Tapi kita juga sembari mengeduket masyarakat nih bahwa sebetulnya ya selain kita semua
sebetulnya udah tahu bahwa anjing dan kucing itu bukan hewan yang untuk dikonsumsi ya, karena mereka jelas-jelas adalah pet gitu, hewan domestik ya, yang biasanya justru menjadi teman kita, menjadi hewan yang mendampingi hidup kita gitu. Jadi kenapa sih kita tuh memang dilarang banget untuk mengkonsumsi dua jenis hewan ini ya, yang dalam kategori hewan domestik, yaitu hewan peliharaan anjing dan kucing? Ya, jadi seperti yang saya pernah sebutkan sebelumnya, ini bukan karena soal kecintaan kita dengan hewan peliharaan, tidak. Tapi kita ini sebagai negara hukum pun punya undang-undang peternakan yang mengatur pangan-pangan mana yang layak dimakan oleh manusia, yang tidak membawakan penyakit, yang tidak memicu zoonosis dan lain sebagainya, itu sudah diatur. Dan menurut kami, kecintaan kami dengan hewan peliharaan itu hanya bumbu saja gitu. Tapi yang paling penting adalah kesehatan nasional ini. Karena orang lain yang makan, kita bisa kena dampaknya juga, rabies gitu kan. Ya, kemarin dibilang kasihan mereka yang masih makan. Tapi apakah mereka kasihan sama orang-orang yang terjangkit rabies padahal mereka tidak makan tidak makan daging anjing? Kasihan tidak gitu kan. Itu nyawa, mainannya nyawa gitu. Jadi menurut kami, orang itu tidak makan daging anjing dan tidak makan daging kucing itu tidak kenapa-kenapa. Yeah. Tidak akan mereka langsung mati kelaparan, tidak gitu. Kita banyak sumber pangan lain untuk manusia dan penduduk Indonesia di sini. Gitu. Jadi ya gimana ya, saya juga bingung. Iya. Jadi ya. Tapi ini Mbak Nisa, dari data yang saya dapatkan dari WHO aja sudah menyebutkan kalau rabies ini adalah penyakit endemis di 26 provinsi di Indonesia dengan 74 kasus rabies pada manusia dari 66.170 kasus ya terduga rabies yang dilaporkan negara ini di bulan Januari sampai dengan Juli 2023. Jadi mungkin ini merupakan perhatian bagi kita bersama begitu ya, bagaimana supaya rabies ini tidak menyebar kemana-mana. Dan sekali lagi ini bukan hanya karena gigitan sehingga menyebabkan rabies, tapi juga dari konsumsi juga bisa berdampak rabies begitu ya Mbak Nisa ya? Jadi yang membuat ini menjadi sangat gawat adalah lalu lintas perdagangannya. Lalu lintas perdagangannya dari kota dari provinsi yang sudah bebas rabies, mereka melintas dari provinsi yang belum rabies. Hewan-hewan ini dibawa lalu di-drop di tempat yang sudah bebas rabies, dan itu yang menjadi pemicu penyebaran rabies di situ. Oh, I see. Berarti ini juga perlu jadi perhatian gitu ya, karena kadang-kadang orang hanya beralaskan duit gitu ya ibaratnya ya. Ini bisa penghasilan apa segala, tapi ujung-ujungnya malah berdampak meluas semakin kemana-mana. Pantesan nih makin kesini makin menjadi banyak banget daerah-daerah yang terkena rabies. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Nisa? Betul. Baik, Mbak Anissa, terima kasih banget untuk ngobrolnya pagi hari ini, sudah meluangkan waktu. Kami doakan mudah-mudahan apa yang disuarakan oleh Mbak Anissa dan teman-teman dari aktivis hewan juga di sana ya bisa didengarkan aspirasinya. Semoga kita semua bisa mencapai apa yang kita inginkan bersama. Dan juga didengarkan oleh pihak-pihak yang memang berwenang. Terima kasih Mbak Anissa untuk waktunya. Semangat Mbak Anissa dan juga teman-teman di sana. Terima kasih Detikers. Yes. Semangat terus ya. You can do it, we can do it. Semangat semuanya. Bye-bye Mbak Anissa. Bye-bye.